Siapa sih yang nggak kenal sama BMW? Bahkan orang yang nggak ngerti otomotif pun pasti tahu nama ini. BMW adalah brand legendaris asal Jerman yang identik dengan mobil mewah, supercar, sampai superbike yang jadi impian para pecinta otomotif di seluruh dunia. Namanya selalu dianggap simbol kemewahan, presisi, dan teknologi tingkat tinggi. Tapi ada satu hal menarik yang banyak orang belum tahu. Kalau BMW menjalin kerjasama dengan perusahaan otomotif asal India, bahkan sudah sejak tahun 2013. What? Terus kenapa bukan sama merek Jepang seperti Honda, Yamaha, atau Suzuki yang udah jelas punya nama besar dan sejarah panjang di dunia motor? Nah, daripada penasaran, langsung aja kita bahas videonya. Untuk memahami itu, kita harus kembali ke tahun 2013. Saat itu, BMW ingin memperluas pasarnya ke segmen motor berkapasitas kecil dan menengah. BMW butuh pabrik dengan biaya produksi rendah, efisiensi tinggi tapi tetap bisa mengikuti standar kualitas Jerman yang terkenal ketat. Disinilah TVS masuk sebagai partner strategis. TVS bukan perusahaan kecil. Mereka adalah pabrikan motor terbesar ketiga di India dengan kapasitas produksi mencapai jutaan unit per tahun dan memiliki 3 pabrik pusat di India, lalu Indonesia dan Inggris. Untuk pabrik di Indonesia berfokus untuk pasar ekspor Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Lalu pabrik di Inggris berfokus memproduksi motor Norton yang sudah diakuisisi TVS pada tahun 2020. TVS bahkan sudah dikenal memiliki quality control yang sangat ketat, salah satu yang terbaik di India, dan sudah terbiasa memproduksi motor untuk pasar ekspor Eropa dan Amerika. Artinya, mereka sudah bermain di level internasional. Pertanyaannya, kenapa BMW tidak menggandeng merek Jepang aja? Jawabannya sederhana, karena semua merek Jepang adalah kompetitor langsung BMW. Honda, Yamaha, Kawasaki, dan Suzuki memiliki teknologinya sendiri, riset sendiri, serta pasar global yang kuat. Jika BMW bekerja sama dengan salah satu dari mereka, akan terjadi benturan kepentingan, benturan produk, dan kemungkinan besar pengaruh BMW akan sangat kecil. Sementara, TVS tidak mengancam identitas BMW. Mereka justru memberikan ruang bagi BMW untuk memimpin arah pengembangan, penanaman teknologi mereka, dan menciptakan motor dengan karakter BMW, tetapi dengan biaya produksi yang lebih rendah. Hasil kerjasama ini melahirkan beberapa motor yang cukup fenomenal. BMW G310R lahir sebagai street bike 313cc yang ringan, lincah, dan menjadi pintu masuk banyak orang yang ingin punya BMW dengan harga yang lebih terjangkau. Kemudian ada BMW G310 GS, versi Adventure yang sering disebut sebagai Baby GS, yang sepenuhnya diproduksi oleh TVS. Tidak hanya itu, TVS juga merilis Apache RR310, motor yang menggunakan mesin dan platform hasil kolaborasi dengan BMW. Sehingga feel-nya dianggap mendekati standar BMW meskipun memakai nama TVS. Banyak pengamat otomotif luar negeri mengatakan kalau Apache RR310 seperti BMW dalam tubuh TVS. Tujuan TVS membangun Apache RR310 adalah menciptakan motorsport dengan DNA balap sejati, namun tetap bisa diandalkan untuk penggunaan harian, serta memiliki harga yang lebih terjangkau untuk pasar Asia. Proses pengembangannya berlangsung hampir 4 tahun. Tim TVS di Hosur, India bekerja berdampingan bersama para insinyur BMW di Munich. BMW punya peran besar dalam merancang mesin 312cc DOHC Refresh Inline Engine Block, mesin dengan kemiringan ke belakang yang unik, memindahkan intake di depan dan exhaust di bagian belakang, demi distribusi bobot lebih ideal, pendinginan lebih efektif, dan efisiensi yang lebih baik.
Bisa dibilang Apache RR310 adalah saudara kandung dari BMW G310R, G310GS, dan G310RR karena mesin, rangka, dan teknologinya adalah hasil kolaborasi antara TVS dan BMW. TVS kemudian memasukkan filosofi track to street miliknya yang sudah lama ditanamkan dalam keluarga Apache. Hasilnya adalah motor yang bukan sekedar kenceng, tapi juga memiliki aerodinamika agresif, sasis yang ringan, dan teknologi yang membuatnya berani berdiri sejajar dengan motorsport Jepang di kelasnya. Motor ini sendiri masuk ke Indonesia pada tahun 2017 sampai 2018 dan hadir untuk bersaing dengan motor sport firing seperti Kawasaki Ninja 250, Yamaha R25, dan Honda CBR 250RR. Namun sayangnya Apache RR310 kurang mendapat banyak peminat di Indonesia. Padahal Apache RR310 dijual lebih murah, yaitu di angka 49 juta kala itu. Harga ini jauh lebih murah dibanding pesaingnya seperti Honda CBR 250RR dan Yamaha R25. Salah satu alasannya adalah persepsi bahwa mesin satu silinder dianggap kurang bertenaga dan kurang wah dibanding kompetitor dua silinder. Meskipun secara performa nyata, motor ini sangat kompetitif di kelas harga dan teknologinya. Lalu alasan masalah servis dan spare part yang dianggap kurang tersebar luas dibandingkan pesaingnya. Padahal pabrik TVS sendiri ada di Indonesia, tepatnya di daerah Karawang. Walaupun di Indonesia kurang laku, di luar negeri terutama di Asia dan Eropa, Apache RR310 justru menjadi incaran karena dianggap membawa DNA Jerman, harga India, dan semangat balap Asia. Kini Apache RR310 sudah masuk facelift kedua yang diawali di tahun 2017 sampai 2019 dan 2020 hingga sekarang. Setelah mendapat beberapa pembaruan seperti throttle by-wire, mode berkendara, peningkatan aerodinamika, serta mesin dan handling. Kisahnya menjadi simbol semangat TVS untuk berdiri sejajar dengan pabrikan dunia. Bukan sekedar produsen motor ekonomis, tapi pionir motorsport global yang lahir dari kolaborasi dua negara. Kerjasama ini memberikan keuntungan besar bagi kedua belah pihak. BMW mendapatkan biaya produksi yang jauh lebih murah, sehingga bisa masuk ke pasar negara berkembang tanpa kehilangan identitas premium. Mereka juga berhasil mengisi segmen motor kecil yang sebelumnya kosong. Sementara TVS mendapatkan peningkatan reputasi global, akses teknologi BMW, dan standar produksi yang meningkat. Nama TVS pun ikut terangkat karena bekerja sama dengan merek sebesar BMW. Sederhananya, kerjasama BMW dan TVS adalah strategi bisnis yang sangat cerdas. BMW ingin memperluas pasar tanpa kehilangan kualitas dan identitasnya. Sementara TVS ingin naik kelas dan masuk ke pasar global premium. Kerjasama dengan brand Jepang beresiko karena terlalu banyak benturan kepentingan. Tetapi dengan TVS, semua berjalan mulus. BMW tetap mendapatkan DNA Jermannya, dan TVS mendapatkan gengsi serta upgrade teknologi, dan mendapatkan pasar motor berkualitas tinggi dengan harga yang lebih bersahabat. Jadi gimana nih, apa masih menganggap remeh motor perindavan? Jujur aja, kalau soal teknologi, kita jauh di bawah India. Mereka sudah main secara global, sementara kita ya gitu-gitu aja. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di konten selanjutnya.